Ustaz, mumpung Ana bareng antum nih, Ana mau sedikit bertanya tentang ya apa sih istilahnya fenomena yang ada di dunia apa namanya thalibul ilmi atau kita sudah ngaji gitu Ustaz. Dulu mungkin sebagian orang bilang orang sudah ngaji itu harus pakai jubah misal, terus harus pokoknya pakaiannya harus jubah, terus kalau pakai sirwal harus ditambah dengan apa namanya sarung atau apalah gitu Ustaz. Artinya jangan sampai jangan sampai kelihatan itunya lah Ustaz. Nah, itu dari sisi syariat gimana memandangnya itu hal tersebut Ustaz? Tapi mungkin ciri-ciri salafi itu harus pakai jubah, harus pakai peci. Betul. Jadi kalau udah nggak pakai jubah diragukan kesalafiannya. Nah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari pembahasan fikih ya, terkhusus dalam pembahasan usul fikih, di sana para ulama menjelaskan dan menerangkan yang namanya makanan, pakaian itu kembali kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan. Itu adalah pendapatnya jumhur para ulama. Jadi ketika kita membahas tentang pakaian itu kembali kepada kaidah umum pakaian yang menutup aurat, ya, dan pakaian yang tidak menyerupai orang-orang kafir, dan pakaian yang itu tidak menyelisih adat yang ada di sekitar tempat tersebut. Jadi tidak mesti seseorang itu harus memakai jubah. Ya, tidak mesti harus memakai jubah, dan jubah ini seperti yang kita bahas tadi, pendapat sebagian ulama bukan dikatakan sunnah. Adapun hadis Nabi SAW bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah qamis. Ya. Nah, itu adalah diantara semua pakaian-pakaian yang ada pada waktu itu, dan Nabi memakai pakaian bukan hanya kamis saja, beliau juga memakai pakaian-pakaian yang lain, dan diantara semua pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah qamis. Sebagaimana makanan yang ada pada waktu itu beraneka ragam jenis bentuk makanan, dan diantara semua makanan yang disukai oleh Nabi SAW adalah tharid. Tharid itu adalah tepung yang dicampur dengan daging. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, ya udah dengan hadis ini menunjukkan kepada kita tuh pakai jubah misalnya, atau pakai qamis. Kita sampaikan juga kalau demikian ya sudah, kamu harus makan tharid juga dong. Tharid makanan yang paling disukai oleh Nabi SAW. Jadi dengan permasalahan ini kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwasanya berpakaian itu adalah bagaimana asal dia menutup aurat dan tidak menyelisih pakaian yang telah menjadi adat di sekitar negerinya. Namun nggak ada masalah juga sih seseorang memakai jubah atau memakai hal-hal yang demikian, nggak ada masalah. Cuman masalah yang kita fokuskan, seseorang itu diragukan kesalafiannya, seseorang diragukan kesunahannya kalau dia nggak pakai jubah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, apalagi mungkin beberapa tahun yang lalu ya tanda-tanda orang itu pegang di atas sunnah itu pakai peci. Ya. Jadi kalau nggak pakai peci, wah ini udah nggak sunnah lagi nih. Ya, kan? betul, Jadi betul, ini adalah kenapa sebenarnya terjadi hal yang seperti ini, karena khilatul ilm sebenarnya. Kurangnya ilmu, lebih suka berkomentar, lebih suka memprotes, lebih suka menjudge, tapi nggak ada semangat untuk belajar. Tapi kalau kita belajar kembali kepada buku-buku para ulama, justru Islam itu agama yang asik. Ya, Islam adalah agama yang memang tidak kaku sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili beliau mengatakan kalau memang dia seandainya di sebuah tempat itu orang nggak pakai penutup kepala, lebih baik kita jangan pakai penutup kepala. Kalau memang kebiasaan adat di masyarakat, kecuali orang-orang yang memang mereka dikenal dengan kiai, dikenal dengan tokoh agama yang memang mereka kebiasaannya mereka menutup kepala, ya sudah pakai penutup kepala, nggak ada masalah. Cuman katanya kalau ada misalnya orang penuntut ilmu yang berpakaiannya ngikutin suatu tempat, artinya bukan ciri khas gitu kan, itu katanya menurunkan muruah itu gimana Ustaz? Ya mungkin itu kembali, muruah itu kan kembali kepada adat dan kebiasaan. Ya kembali kepada adat dan kebiasaan. Ya kalau misalnya kita pergi ke sebuah tempat kita berliburan misalnya, kita pakai jubah, pakai imamah, terus lain sebagainya, kan ini orang berpikir ini apa, mau razia atau apa gitu kan. Jadi dia pakailah berpakaian-pakaian yang membuat orang merasa nyaman ketika hadir kita di situ gitu. Tapi kalau memang kondisinya dia sedang mengisi pengajian, ya memang di masjid, dan memang dia akan memberikan ilmu, ya mungkin dia memberikan pakaian-pakaian yang memang pakaian itu adalah pakaian yang bercirikan seorang ustadz atau seorang kiai lah seperti itu. Kalau kita orang ya istilahnya membawa dengan masyarakat itu saja, tapi dengan catatan tidak melanggar norma agama. Iya, tidak norma agama, tidak tasyabuh, bukan juga pakaian-pakaian yang super ketat yang menampakkan aurat seperti itu. Misalnya sholat pakai baju yang sangat ketat,
pakai celana yang ketat sehingga menampakkan itunya ketika sujud kelihatan. Iya, jadi Imam Nawawi rahimahullah beliau menerangkan tentang berpakaian itu. Jadi ada orang berpakaian dia pakaiannya tidak terlalu ketat, tapi tembus pandang, kelihatan gitu. Bukan bentuknya kelihatan, memang plek kelihatan karena pakaiannya tembus pandang. Maka itu kalau dia sholat dia nggak sah. Itu nggak sah. Tapi kalau seandainya seseorang itu pakaiannya ketat, tetapi dia tidak nampak, tapi terbentuk, ya itu sholatnya tetap sah. Tapi ya dijauhilah, masa menghadap Allah begitu caranya. Iya, betul Ustaz. Insyaallah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Masyaallah ini sangat membuka wawasan saya sebagai penuntut ilmu, mudah-mudahan bisa mengaplikasikan di lapangan Ustaz. Ya, jadi memang hal-hal yang terjadi di kalangan teman-teman kajian itu tadi terlalu saklek, terlalu ngegas, hal-hal yang kadang nggak perlu digaskan, hal-hal yang nggak perlu dia terlalu berlebih-lebihan di situ. Jadi kadang-kadang itulah yang menjadi sebab keributan dan lain sebagainya karena memang kita minimnya ilmu. Terus yang kedua kadang-kadang tadi kita nuntut ilmu itu kadang-kadang wah ini saya mau ngelurusin si fulan nih. Ya Allah. Wah saya mau bantah si fulan. Jadi ketika tujuannya nuntut ilmu seperti inilah yang jadi masalah kan. Seharusnya ilmu yang kita tuntut itu membawa kebaikan. Jadi dari sisi lain juga kita nampakkan kita ini sebagai seorang muslim. Kita nampakkan kita sebagai seorang muslim itu banyak hal ya. Bukan wah kita harus nampakkan kita sebagai seorang muslim pakai jubah, pakai imamah, pakai siwak misalnya kan. Orang berpikir begitu kita nampakkan sebagai seorang muslim. Padahal efek yang akan kita bisa lakukan menampakkan ciri khas kita sebagai seorang muslim itu tentunya kita berpakaian dengan pakaian yang bukan pakaian-pakaian melanggar syarat, akhlaknya itu sebenarnya. Bagaimana kita beretika dengan manusia, kita memberikan salam, kita berwajah dengan ceria, kita ngajak orang ngobrol, sehingga orang itu asik melihat kondisi dan keadaan kita. Itu sebenarnya identitas kita sebagai seorang muslim. Bahkan kita ketahui banyak orang-orang yang tadinya benci dengan Nabi SAW bisa masuk Islam karena melihat baiknya akhlaknya Rasulullah SAW. Sebenarnya itu sih identitas kita sebagai seorang muslim, kita harus nampakkan. Jangan sampai berseberangan, artinya pakaiannya Masya Allah udah multazimah banget, iya, tapi akhlaknya seperti itu udah pakai pakaian muslim, orang di sampingnya nggak disalamin. Ini kan justru wah ini orang belajar agama kok wajahnya nggak ada yang ceria dan lain sebagainya ya. Iya, karena justru masyarakat ngelihat akhlak Ustaz, bukan penampilan ya. Pasti. Jadi asas daripada dakwah itu sebenarnya akhlak. Coba kisah ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, beliau pergi ke Madinah untuk berdakwah pada waktu itu. Kemudian disarankan, wahai Mus'ab, kalau seandainya Sa'ad bin Mu'ad bisa masuk Islam, bisa dipastikan hampir penduduk kota ini akan masuk Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair mendatangi Sa'ad bin Mu'ad. Ketika beliau mendatangi Sa'ad bin Mu'ad, beliau berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, izinkan kepada saya untuk berbicara. Kalau seandainya apa yang saya bicarakan ini baik, silakan kau terima. Tapi kalau seandainya apa yang saya bicarakan ini jelek, maka aku tidak akan berbicara denganmu. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Wahai Mus'ab bin Umair, sebelum engkau berbicara tentang apa itu Islam, aku sudah yakin agama yang kau bawa adalah agama yang benar. Jadi dia belum menerangkan apa itu Islam, dia belum menjelaskan apa itu tauhid, dia belum menjelaskan apa itu syirik, dia belum menjelaskan tentang Rasulullah SAW secara mendetail. Tetapi bawaannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala membuat orang tertarik. Dari akhlaknya. Ya, kisah ketika Rasulullah mengikat Thumamah di masjidnya beliau pada waktu itu 3 hari atau kurang lebih. Kemudian setiap hari Rasulullah ngajak beliau berdiskusi. Yang tadinya tidak ada agama yang paling dibenci oleh beliau kecuali Islam. Tidak ada orang yang paling beliau benci kecuali Nabi SAW. Tapi ini diikat, bukan dikasih tamu terhormat, bukan diikat di tiang masjid ya. Diikat di tiang masjid. Kemudian setelahnya dia masuk Islam. Karena melihat akhlak, ketenangan Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling kucintai hari ini kecuali dirimu. Masya Allah. Dan tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali Islam. Kita justru sebaliknya. Kita memperhatikan pakaian, betul, kita nggak mengingkari hal memperhatikan pakaian itu ya. Tapi akhlak bermuamalahnya kita dengan orang-orang di sekitaran kita, itu kadang kita nggak pernah peduli. Wah ini sunnah ini, kamu harus begini nih. Tapi kalau berhutang nggak bayar-bayar dipikir nggak sunnah itu, menyelisih sunnah itu kan gitu. Jenggotan ngutang. Ngutang sih nggak ada masalah, cuman masalahnya nggak bayar-bayar. Afwan akhi gitu, terus ditelepon nggak diangkat, terus diminta marah-marah dan lain sebagainya. Jadi itu loh identitas seorang muslim yang sebenarnya harus kita jaga seperti itu. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini sangat bermanfaat banget Ustaz. Mudah-mudahan kami semua ini bisa menerapkan di kita semua ya, Afwan kita semua bisa menerapkan apa yang sudah antum sampaikan tadi. Ustaz, syukran penjelasannya.